Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan konferensi yang ke-9 ini, konferensi penelitian muda psikologi ke-9 ini, saya Muhammad Lutfiana Umaidan merupakan mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan memaparkan memaparkan penelitian saya mengenai analisis yang berjudul Analisis Tingkat Optimisme Karir pada Generasi Z di dalam Dinamika Era Kepemimpinan Baru. Oke, saat ini sekarang saya akan membahas mengenai pendahuluan dari penelitian ini. Kenapa sih saya mengambil judul seperti ini? Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa Hopper pada tahun 2021 menyatakan bahwa guncangan karir yang bersifat negatif itu dapat mempengaruhi pandangan individu terhadap masa depan karirnya. Guncangan karir negatif itu diartikan sebagai peristiwa yang mengganggu yang, yang dipicu oleh faktor eksternal yang berpotensi mendorong individu untuk melakukan evaluasi terhadap jalur karirnya. Nah, guncangan karir ini, guncangan ini, yang guncangan negatif ini diartikan sebagai fenomena dinamika yang saat ini sedang kita hadapi. Yang pertama itu dengan viralnya tagar kabur aja dulu, di mana tagar kabur aja dulu ini viral atau sering banyak digunakan di media sosial, terutama di X, TikTok ataupun Instagram. Nah, tagar kabur aja dulu ini menggambarkan eh, menggambarkan bahwa masyarakat itu tidak mempunyai peluang karir di Indonesia. Makanya tagar kabur aja dulu muncul, dan berbagai masyarakat ingin berkarir di luar negeri. Dan tagar kabur aja dulu ini berdiskusi mengenai tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa, terus bagaimana cara kerja kerja di luar negeri, terus bagaimana cara di adaptasi di luar negeri. Dan yang kedua itu tentang mengenai syarat kerja yang tidak masuk akal, serta uh, ketidaksesuaian job desk dan dengan upah gaji, dengan gaji. Syarat kerja yang tidak masuk akal itu sebagai guncangan sebuah fenomena di mana ini menjadikan banyaknya orang-orang itu menganggur gitu karena syarat-syarat yang tidak sesuai, seperti mungkin fresh graduate di- tapi dalam lowongan kerja itu terdapat fresh graduate tapi dengan pengalaman, sedangkan uh, fresh graduate itu orang yang baru lulus yang bisa dibilang non pengalaman, dan job desk-nya yang tidak sesuai dengan gaji gitu. Terus ada juga tagar Indonesia Gelap. Indonesia Gelap ini lebih ke sebuah tema uh, kritik terhadap pemerintah bahwa Indonesia ini sekarang itu tidak baik-baik saja, lagi gelap-gelapnya, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak mendukung masyarakat, tidak efisien dengan masyarakat, di mana tagar Indonesia Gelap ini memunculkan sebuah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah seperti Jakarta dan Bandung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami sejauh mana tingkat optimis karir yang dimiliki oleh generasi Z di dalam menghadapi berbagai dinamika yang muncul di era kepemimpinan baru. Landasan teori pada pada penelitian ini, bahwa variabel dari penelitian ini adalah optimis karir. Bahwa optimis karir itu mengacu pada kecenderungan individu untuk mengharapkan hasil terbaik atau menekankan aspek positif terhadap pengembangan karir di masa depannya. Dan optimis karir ini mempunyai tiga dimensi utama. Yang pertama itu optimisme, sikap individu memandang karirnya secara positif dengan mengharapkan hasil terbaik di masa depan. Dalam menghadapi berbagai hambatan juga, individu itu tetap berpikir positif gitu. Nah, yang kedua itu kejelasan karir, di mana individu mampu merancang atau merencanakan sebuah perjalanan karir
dengan rinci. Dan yang ketiga itu memahami hambatan karir. Yang mana individu dapat memahami suatu hambatan yang dihadapinya, bukan hanya memahami saja, tapi membuat sebuah peluang baru dalam karirnya dan keluar dari hambatan itu. Nah, dari penelitian ini ada dua teori pendukung. Yang pertama itu Planned Happenstance Learning Theory, yang dimana PHLT ini yang dikembangkan oleh Mitchell dan kawan-kawan pada tahun 1999 menyatakan bahwa individu memperoleh pembelajaran dari peristiwa-peristiwa yang bersifat direncanakan maupun tidak direncanakan, di mana kejadian-kejadian yang tidak direncanakan dapat diubah menjadi suatu peluang belajar yang berharga dalam proses pengembangan karir individu. Teori ini sesuai dengan eh, dimensi yang tadi disebutkan. Dan PHLT ini juga mempunyai konsep utama, 5 konsep utama, yaitu yang pertama keingintahuan, suatu dorongan untuk mengeksplorasi berbagai peluang belajar yang baru. Dan yang kedua itu adalah ketekunan, merupakan sebuah kemampuan individu untuk terus berusaha meskipun menghadapi sebuah hambatan atau kegagalan yang terjadi gitu. Dan yang ketiga itu fleksibilitas. Itu di mana kesiapan individu dalam menyesuaikan sikap dan perilaku terhadap perubahan situasi sosialnya. Nah, yang keempat itu adalah optimisme, yang mana individu yakin bahwa peluang baru itu nyata dan dicapai eh, dapat dicapai olehnya. Dan yang kelima itu pengambilan resiko, yang mana individu berani untuk mengambil suatu risiko walaupun hasilnya itu belum pasti. Nah, selain PHLT ini juga ada satu lagi yang digunakan dalam teori sebagai teori pendukung. Yang kedua itu Social Cognitive Career Theory atau bisa disingkat SCCT, yang dikembangkan oleh Land pada tahun 1994. Teori ini menekankan bahwa pengambilan keputusan karir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu saja, tetapi juga oleh kondisi sosial dan lingkungan yang terus berubah sepanjang perjalanan hidupnya. Dan Social Cognitive Theory ini juga mempunyai 3 konsep utama. Yang pertama itu efikasi diri, yang merupakan kemampuan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan. Dan yang kedua itu ekspektasi, ekspektasi hasil atau sebuah harapan, hope, merupakan persepsi mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang sudah dilakukan oleh individu tersebut. Dan yang ketiga itu tujuan pribadi, merupakan sebuah tingkat keinginan individu untuk melakukan suatu tindakan atau mengejar suatu karir. Nah, kedua teori ini bisa digunakan untuk mendukung penelitian mengenai optimis karir. Dan itu disampaikan oleh Ivo pada tahun 2020. Selanjutnya membahas mengenai metodologi penelitian. Desain penelitian ini adalah berbentuk pendekatan kuantitatif. Kenapa pendekatan kuantitatif dipilih untuk melihat tingkat optimisme kali pada generasi Z dengan statistik, dengan angka. Dan populasi populasi dan sampel penelitian itu berbentuk purposive sampling, yang mana sudah ada kriterianya, yaitu generasi Z yang sekarang berusia 12 sampai 27 tahun, tapi akan dipersempit menjadi bahwa dengan pelajar maksimal itu SMA kelas 3, SMK kelas 3, dan mahasiswa secara mahasiswa semester 1 sampai 8, dan para masyarakat yang sudah bekerja, generasi itu yang sudah bekerja. Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah Career Future Inventory atau CFI, yang dikembangkan oleh Rottinghaus dan kawan-kawan pada tahun 2005. Eh CFI ini eh, teruji reliabel dengan
angka 0,87 dan validitasnya itu melalui korelasi positif dengan konstruk terkait seperti adaptabilitas karir. CFA ini sebelumnya belum ada adaptasinya dalam bahasa dan budaya Indonesia. Maka dari itu peneliti melakukan adaptasi secara mandiri didampingi oleh ahli. Ahlinya itu adalah dalam berbahasa Inggris dan disebarkan melalui secara daring oleh platform Google Form. Nah, instrumen penelitiannya juga em, karena ingin menggunakan analisis satu variabel maka maka dari itu ini adalah analisis deskriptif dan diolah datanya menggunakan SPSS Formindo versi 20. Minimal dari sampel populasi dan sampelnya itu 150 responden. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai penelitian saya berjudul Analisis Tingkat Optimis Karir pada Generasi Z di dalam Dinamika Era Kepemimpinan Baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.